Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin berdoa dulu. Marilah, mohon sebelum belajar doa terlebih dahulu untuk agama dan budaya. Doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang tidak hadir pada hari ini? Asep, Pak. Asep, kemana Asep? Sakit katanya. Sakit. Ya, kita doakan semoga Asep bisa cepat sembuh ya. Amin. Dan bergabung bersama kita lagi. Oke, sekarang kita masuk ke materi gerak lurus. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu gerak lurus? Saya Pak, Ya, gimana Agung? suatu benda yang bergerak lurus Pak. Suatu benda yang bergerak lurus gimana maksudnya? Bendanya bergerak lurus gimana? Gak tahu Pak. Oh, iya gimana? Nggak tahu gimana? Belum tahu ya? Belum tahu. Oke, selanjutnya kita akan bahas di gerak lurus ya. Ya. Oke, silakan anak-anak, kita lihat video di depan. Ya. Perhatikan ya videonya. Oke, selesai. Ya, dari video tersebut apa yang anak-anak bisa lihat? Apa yang tadi dilihat dari video tersebut? Mobil jalan Pak. Ya, mobil jalan gimana Agung? Gak tahu Pak. Nggak tahu. Iya. Mobil jalan gimana maksudnya? Ada yang bisa ngejelasin yang lainnya? Saya, Pak. Ya, Rahma gimana? Yang satu speedometernya nggak berubah, yang satunya berubah, Pak. Tapi berubahnya persatuan waktu sama, Pak. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Rahma. Bang. Oke ya. Ya, jadi tadi ada gambar, ada video, ada dua mobil. Yang satu memperlihatkan bahwa mobilnya itu berjalan konstan ya, kecepatannya ya. Yang satunya berjalannya berubah tiap satuan waktu yang kecepatannya sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi gerak lurus ya anak-anak ya. Yang pertama kita harus mengenal jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, tapi sejauh mana panjang lintasan tersebut. Misal, ini kita gambarkan lewat sini ya. Ya, jadi ini ada titik A, titik B, titik C. Oke. Ya. Jarak adalah panjang lintasan. Misal di sini ada kendaraan. Panjang lintasan dari titik A sampai titik C full. Ya. Jadi tanpa mempertimbangkan arahnya. Jadi jarak yang ditempuh itu misalnya ini jaraknya 5 km. Ini 5 km. Berarti kalau jarak itu panjang dari titik A sampai C, menghitungnya 5 km ditambah 5 km. Berarti jarak yang ditempuh adalah 10 km. Itu untuk jarak ya. Untuk perpindahan yaitu sama panjang lintasan, tapi memperhatikan arah dan atau kedudukan awal sampai kedudukan akhir. Jadi untuk perpindahan saja itu hanya ini ya. Jadi dari titik A sampai titik C. Nah ini yang namanya perpindahan. Oke? Ini ya yang namanya perpindahan ya. Jadi apa tadi yang disebutkan Rahma? Perpindahan itu vektor ya. Nah, kalau seperti ini nanti dapat diketahui apa? Pakai rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras berarti nanti kita tambahkan di sini kan AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, jadi beda ya untuk perpindahan sama jarak. Paham ya anak-anak ya? Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke
macam-macam gerak lurus. Gerak lurus ada dua ya. Yang pertama gerak lurus beraturan. Yang kedua gerak lurus berubah beraturan. Ya. Untuk GLB berarti kan gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang bergerak lurus pada suatu lintasan dengan kecepatan yang tetap. Berarti apa? Kita ketahui di sini ada kecepatan yang tetap v ya. Inilah v. Nah, v dikali ketika bergerak terhadap waktu ya. Terhadap waktu berarti di sini ada t. Dan di sini akan diketahui jaraknya. Nah, berarti sama dengan S sama dengan kecepatan yang tetap tadi, makanya di sini tidak ada percepatan karena di sini adalah gerak lurus beraturan. Berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Waktu yang terakhir. Jadi kecepatan berapa terhadap berapa kali waktu, itulah jarak yang ditempuh. Gitu ya anak-anak ya. Ya, sip. Oke, selanjutnya ini kalau secara matematis bisa kita ubah-ubah ya. Berarti V sama dengan S per T. Dan untuk mencari T-nya berarti S per V. Oke ya. Secara matematisnya bisa dilihat seperti ini, dan secara fisiknya kecepatan suatu benda yang bergerak terhadap waktu dengan kecepatan tetap. Gitu anak-anak ya. Oke, nanti akan diketahui jaraknya. Itu untuk gerak lurus beraturan. Untuk selanjutnya GLBB ya. GLBB berarti gerak lurus berubah beraturan. Apa sih gerak lurus berubah beraturan itu? Ya, jadi apabila ada suatu benda bergerak lurus dengan percepatan yang tetap, ya. Tadi kalau GLB tadi ada dengan kecepatan yang tetap ya, maka di situ hanya ada kecepatan dan waktu. Nah, kalau di sini gerak lurus berubah beraturan berarti ada percepatan yang tetap. Maksud percepatan tetap apa sih? Ya, jadi seperti di video tadi ya, anak-anak ya. Ya, videonya tadi dalam hitungan per menit, misalnya dalam hitungan per 5 menit, mobil tersebut selalu mengalami percepatan sebanyak 5 km per jam misalnya. Jadi tadinya 20 km per jam, setiap saat nambah 1 menit naik jadi 25 km per jam. 2 menit kemudian 30 km per jam. Itulah yang dimaksud percepatan tetap ya. Seperti di buku ya anak-anak ya. Untuk GLBB, untuk mencari jarak ada rumus apa? S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, benar. Terus untuk selanjutnya kita dapat mengetahui V0 nya ya. Ini ya. Untuk VT kuadratnya berarti V0 plus minus 2 kali ya 2S. Selanjutnya apa? VT ya, percepatan dan waktu. Iya, ini plus minusnya apa sih maksudnya kok seperti ini? Tidak plus aja atau minus aja? Ya, ini maksudnya ketika positif berarti mengalami percepatan ya, anak-anak ya. Ketika negatif berarti mengalami perlambatan. Oke, supaya nggak bingung, kita coba masuk ke contoh soal di gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ya. Oke, untuk contoh soal yang pertama yaitu GLB. Misal ada mobil dengan kecepatan 100 km per jam. Kemudian dalam waktu sebuah mobil melaju dengan kecepatan 100 km per jam dalam waktu 120 menit. Berarti di sini ada yang kita ketahui apa? Karena kecepatan ya. V, terus di sini apa? Waktu ya. Oke. Tadi apa? Jadi kita bisa mencari waktunya ya. Jaraknya ya, jarak yang ditempuh oleh mobil. Oke. Berarti S sama dengan apa tadi? V kali V. Oke. Ini karena hitungan 100 km per jam dan waktu yang ditempuh masih dalam hitungan menit, berarti harus kita ubah dulu. 120 menit berapa? 2 jam ya? Ya. Oke, 2 jam. Berarti di sini kita dapat sama dengan 100 kali 2. Berarti jarak yang ditempuhnya sama dengan 200 km.
Oke. Ini untuk soal contoh yang pertama, yaitu tentang gerak lurus beraturan. Selanjutnya di contoh soal di gerak lurus berubah beraturan ya. Benda mengalami percepatan sebesar 5 meter per second kuadrat dari keadaan diam selama 10 detik berturut-turut ya. Ini ada soal. Terus yang ditanyakan adalah berapakah jaraknya dan kecepatan yang ditempuhnya. Oke. Pertama kita ketahui di sini ada suatu benda karena dari keadaan diam berarti V0-nya sama dengan 0 ya. Kemudian mengalami percepatan sebesar 5 meter per second kuadrat, berarti di sini kita ketahui A-nya sama dengan 5 meter. Kemudian dalam waktu 10 detik. Oke ya. Yang ditanyakan kecepatan yang ditempuhnya dulu. Oke, tadi apa? Vt sama dengan V0 plus A kali T ya. Jadi karena dari sebuah benda yang diam, berarti kecepatan awalnya 0 ditambah kecepatan 5 kali dalam waktu 10 detik. Itu sama dengan 50 ya per second kecepatannya. Untuk jaraknya berarti tadi apa rumusnya? V0T plus setengah T kuadrat ya. Nah, kita masukin aja. Berarti tadi V0-nya sama dengan 0 dalam waktu 10 setengah 5 kali 10 ya kuadratnya. Berapa anak-anak? 0 tambah kali 100 ya. Berarti sama dengan 250 meter ya. Oke. Berarti jawabannya benda tersebut menempuh jarak sejauh 250 meter dengan kecepatan 50 meter per second. Jadi anak-anak ya. Ya baik. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Iya. Ya selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya Agung gimana? Apa perbedaan kecepatan dengan kelajuan? Ya perbedaan kecepatan dan kelajuan tadi sudah dibahas ya. Siapa yang bisa jawab anak-anak? Ada yang mau menjawab? Ya, silahkan Rahmah jawab. Kecepatan dan kelajuan memiliki dua pengertian yang berbeda. Kecepatan merupakan perpindahan benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor. Sedangkan kelajuan merupakan jarak yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor. Iya, bagus jawabannya Rahmah ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya, itu ya jadi ya. Agung ya, udah terjawab sama Rahma ya. Iya. Oke. Untuk selanjutnya Agung harus lebih memperhatikan lagi ya. Oke, siap. Siap, bagus. Ya, baik. Mungkin cukup itu ya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Iya. Dari yang setelah kita bahas tadi, apa aja yang udah kita bahas? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Rahma. GLBB merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah karena adanya percepatan tetap, dan GLB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Ya, tangan dulu dong buat Rahmah yang udah menyimpulkan ya, bagus sekali. Tadi GLB adalah gerak lurus beraturan ya. Iya. Ya, untuk GLBB-nya gerak lurus berubah beraturan. Jadi dipengaruhi adanya percepatan yang tadi disampaikan Rahma ya. Oke. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Cukup Pak. Ya, cukup. Baik, mungkin pada pagi hari ini cukup itu aja ya anak-anak ya. 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 Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin cukup itu saja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sebelum kita tutup pelajaran ini pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya cukup, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.